Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih akan membahas tematik kelas 3, tema 8, Prajamuda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, sekarang kita lihat ada gambar Udin sedang merapikan tempat tidur, menjahit, menyiram tanaman, dan sedang memasak. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapihkan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya ada tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Nah, ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau disingkat TKK. Tanda kecakapan khusus yang wajib itu ada 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Kita lihat 5 yang pertama ya. Yang pertama, tanda seperti ini adalah TKK P3K untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Sedangkan ini adalah TKK pengatur ruangan, kemudian ada TKK pengaman, ada TKK juru masak, dan yang kelima ada TKK berkemah. Itu baru 5. Sekarang kita lihat lagi ya 5 berikutnya. Yang berikutnya adalah itu TKK penabung. Lalu ada TKK menjahit, ada TKK juru kebun, ada TKK pengaman kampung atau desa, dan yang terakhir adalah TKK gerak jalan. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan secara mandiri. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning, bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah, bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih, bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau, dan bidang sosial berwarna dasar biru. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya ya anak-anak. Kita akan membahas tentang sifat-sifat dari bangun datar persegi. Sudah tahu? Nah, seperti ini ya bentuk dari persegi. Persegi ABCD ini memiliki beberapa sifat. Yuk kita bahas sifat-sifatnya. Nah, kita lihat untuk sifat-sifat persegi yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang ya, ada 4, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi DA atau AD ya. Kemudian memiliki 4 sudut yang sama besar ya, yaitu sudut ABC ya, atau terus sudut BCA. Lalu ada sudut CDA
dan sudut DAB ya. Jadi setiap sudut persegi ini merupakan sudut siku-siku ya. Baik A, B, C, D-nya itu sudut siku-siku. Sudah paham? Oke, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Nah, kita tahu ya bahwa di negara kita ada 6 agama ya yang diakui oleh di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas teksnya. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam melaksanakan beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, yang pertama adalah contohnya, Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Jadi contoh yang pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianutnya. Contoh yang kedua adalah sebelum dan sesudah makan Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Nah, Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Berarti contoh yang kedua adalah berdoa sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan. Contoh yang ketiga adalah Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Jadi contoh yang ketiga adalah mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pohon kelapa. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka adalah seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Nah, kalian sudah paham kan mengenai arti dari pohon kelapa ini dan hubungannya dengan pramuka? Oke, selamat mengerjakan latihan yang akan Ibu berikan ya. Sekian pembahasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.